Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Munawaroh, NPM 160318159 dari kelas Farmasi Klinik C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai swamedikasi untuk gejala penyakit ringan. Nah, swamedikasi sendiri berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana yang bisa kita beli bebas di apotek ataupun toko obat atas inisiatif diri sendiri tanpa nasihat dari dokter. Apa sih hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan swamedikasi? Nah, yang pertama, kita harus mengenali kondisi tubuh kita terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengenali gejala penyakit yang kita rasakan. Yang ketiga, kita harus mengetahui obat-obat yang boleh digunakan untuk swamedikasi. Yang keempat, kita harus meneliti obat yang akan kita beli, seperti baca dengan baik informasi pada kemasan obat, terutama aturan pakainya, kemudian expired date atau tanggal kadaluarsanya, kemudian perhatiannya dan peringatannya. Yang kelima, waspada efek samping dan interaksi obat dari obat yang akan kita gunakan. Nah, yang terakhir yaitu mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara menyimpannya. Nah, di sini saya menampilkan suatu kemasan obat. Di sini terdapat tanda khusus dari obatnya, kemudian volume obatnya, kemudian nama obatnya, bentuk sediaannya, komposisi zat berkhasiat, nomor kode produksi, nomor registrasi, kemudian ada nama dan alamat produsen. Nah, untuk tanda khusus obat sendiri ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, yang berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya itu menandakan obat bebas. Obat ini bisa kita beli tanpa resep dari dokter. Kemudian ada obat yang bertanda warna biru dengan lingkaran hitam di luarnya, ini merupakan obat bebas terbatas. Obat ini juga bisa kita beli tanpa resep dari dokter, namun ada perhatian yang harus kita taruh lebih lebih intens gitu dari obat yang bertanda biru ini, karena takutnya ada efek samping yang tidak kita inginkan yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian ada obat keras bertanda merah dengan tulisan K, ada obat jenis narkotika. Nah, untuk obat keras dan obat jenis narkotika ini harus kita beli dengan resep dari dokter. Nah, untuk obat herbalnya tersendiri, itu ada 3 tanda. Yang pertama, yang menandakan obat tersebut merupakan jamu. Kemudian ada yang menandakan obat tersebut merupakan obat herbal terstandar. Dan yang terakhir, ada yang menandakan fitofarmaka. Nah, di sini saya sekarang akan membahas penyakit ringan yang sering dialami di masyarakat. Yang pertama ada batuk, kemudian ada flu, dan yang terakhir ada demam, nyeri, dan radang. Sekarang kita akan membahas penyakit yang pertama terlebih dahulu, yaitu batuk. Batuk ini merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh. Kemudian batuk juga merupakan refleks yang dirangsang oleh iritasi paru atau saluran pernapasan. Nah, batuk juga merupakan gejala infeksi dari saluran pernapasan. Nah, batuk ini bisa disebabkan karena alergi, dan batuk dibagi menjadi batuk kering serta batuk berdahak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertolongan pertama untuk mengatasi batuk. Yang pertama, kita bisa minum banyak cairan seperti misalnya air putih dan sari dari buah-buahan. Yang kedua, hentikan kebiasaan merokok. Dan yang ketiga, hindari makanan yang merangsang tenggorokan seperti makanan dingin, makanan berminyak, serta udara malam. Yang keempat, kita bisa mengkonsumsi madu dan juga tablet hisap pelega tenggorokan untuk meringankan iritasi tenggorokan dan membantu mencegah batuk. Yang kelima, kita bisa menghirup uap air panas untuk mencairkan sekresi saluran pernafasan yang kental supaya mudah untuk dikeluarkan, atau dapat juga menambahkan sesendok minyak atsiri untuk membuka sumbatan dari saluran pernapasan. Yang keenam, kita bisa mengkonsumsi obat batuk yang sesuai dengan gejala yang kita rasakan. Dan yang terakhir, bila batuknya berkepanjangan, maka periksakan diri kepada dokter. Nah,
Untuk obat batuknya tersendiri itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama untuk mengatasi batuk kering atau antitusif. Kita bisa mengkonsumsi obat dengan zat aktif dextrometorphan atau DMP. Fungsinya untuk menekan pusat batuk di saraf pusat. Nah, yang kedua bisa juga menggunakan obat dengan zat aktif difenhidramin HCl yang merupakan efek anti alergi. Nah, untuk batuk berdahak kita bisa mengkonsumsi obat dengan zat aktif guaiafenesin atau glyceryl guaiacolat yang merupakan sekretolitik untuk memudahkan pengeluaran dahak, kemudian bromhexin yang merupakan mukolitik untuk melancarkan dahak, serta OBH atau obat batuk hitam. Nah, penyakit yang kedua yang sering terjadi atau yang sering dirasakan di masyarakat yaitu flu. Flu ini merupakan infeksi saluran pernapasan terutama diakibatkan oleh virus. Nah, di dalam flu ini sistem imun sangatlah berperan penting. Apa sih pertolongan pertama dan obat yang bisa kita gunakan untuk flu? Nah, pertama kita harus mengetahui dulu gejala flu itu ada apa aja. Nah, gejala flu itu diantaranya ada demam, sakit kepala, nyeri otot, mata berair, batuk, bersin, hidung berair, pilek, dan sakit tenggorokan. Untuk pertolongan pertamanya, kita bisa mengawalinya dengan banyak istirahat, kemudian minum cukup air putih dan makan cukup buah, vitamin C, atau imunostimulan. Nah, untuk obat flu sendiri, diantaranya kita bisa mengkonsumsi obat dengan zat aktif klorfeniramin maleat atau CTM, serta difenhidramin HCl. Kedua zat aktif tersebut merupakan antihistamin untuk mengurangi produksi lendir. Yang kedua ada fenilpropanolamin atau PPA, ada fenilefrin dan pseudoephedrine yang merupakan dekongestan hidung untuk melegakan hidung tersumbat. Yang ketiga ada obat batuk dan yang terakhir ada paracetamol untuk menurunkan demam atau pusing. Nah, penyakit yang terakhir yang sering dialami oleh masyarakat yaitu demam, nyeri, dan juga radang. Demam itu apa sih? Nah, demam ini merupakan keadaan di mana suhu tubuh melebihi suhu normal. Demam juga merupakan gejala penyakit. Nah, demam ini bisa disebabkan oleh dehidrasi, inflamasi atau radang, infeksi, serta cedera otak. Demam juga merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Nah, pertolongan pertama untuk demam. Yang pertama, kita bisa minum banyak air putih. Kemudian kita bisa mengenakan pakaian yang tipis, kita bisa mengkompres atau berendam dengan air hangat. Kemudian kita bisa memeriksa suhu tubuh setiap 4 jam di lidah maupun di ketiak. Suhu normal untuk ketiak sendiri itu 36,5 derajat Celcius. Bisa ditambahkan 0,5 derajat Celcius dari angka yang terbaca di dalam termometer. Nah, yang kelima, kita bisa mengkonsumsi obat penurun panas jika diperlukan. Dan yang keenam, kita bisa memeriksakan diri ke dokter bila demam tidak turun setelah diberikan paracetamol, kemudian jika terdapat kejang, jika berlangsung lama, jika terdapat ruam kulit, dan jika terdapat gejala infeksi lainnya. Sekarang kita membahas nyeri. Nah, nyeri sendiri ini disebabkan oleh rangsangan pada syaraf akibat gangguan pada bagian tubuh seperti trauma, luka, infeksi, dan radang. Sekarang radang. Radang ini merupakan respon imun tubuh akibat iritasi serta kerusakan jaringan. Gejala dari radang sendiri ada triple response, yaitu merah, panas, serta bengkak. Nah, sekarang kita akan membahas obat untuk demam, nyeri, dan radang. Yang pertama ada antipiretik, itu untuk penurun demam. Kemudian analgetik untuk anti nyeri, dan antiinflamasi untuk anti radang. Nah, ketiga efek tersebut bisa terdapat pada satu obat yang sama, karena ketiga efek tersebut bekerja pada target yang sama. Sekarang contoh zat aktif yang dapat mengobati demam, nyeri, dan radang. Yang pertama, paracetamol atau acetaminophen. Contohnya terdapat pada Panadol,
tempra dan sanmol. Yang kedua ada asetosal atau aspirin atau asam asetil salisilat. Itu terdapat pada insana atau bodrexin juga ada. Kemudian yang ketiga ada ibuprofen. Bila demam tidak turun setelah pemberian paracetamol atau untuk nyeri dan radang. Contohnya ada pada Proris. Nah, obat-obatan tersebut harus kita gunakan setelah makan karena efek sampingnya itu bisa ke lambung, kecuali untuk paracetamol. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai swamedikasi untuk penyakit ringan yang sering dialami oleh masyarakat. Saran dari saya, pilihlah dan gunakan obat dengan baik dan benar untuk jika kita gunakan untuk swamedikasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.